Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. معاشر المسلمين والمسلمات, saudara-saudariku al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang selalu Allah tabaraka wa ta'ala curahkan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Allah tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Tidak akan pernah kita lalui satu detik pun dari usia kita di permukaan bumi melainkan dalam satu detik itu pasti kita menggunakan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah. Dalam satu detik, lihat berapa banyak nikmat Allah yang kita gunakan. Oleh karena itu wajar kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam satu detik kita menggunakan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah. Bagaimana hitungan menit, bagaimana hitungan jam, bagaimana hitungan bulan dan tahun. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tabaraka wa ta'ala telah jadikan beliau sebaik-baik manusia untuk dijadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, di mana tidak ada yang lebih baik dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan telah Allah kumpulkan pada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya perkara-perkara ibadah seperti salat, puasa, zikir dan yang lainnya, akan tetapi Rasulullah benar-benar manusia terbaik dalam segala unsur kehidupan. Kalau kita ingin mencari pemimpin terbaik, maka beliau adalah Nabi kita tercinta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mencari rakyat terbaik, maka Nabi Muhammad SAW adalah rakyat terbaik ketika beliau menjadi rakyat. Kalau ingin mencari sahabat terbaik, maka Rasul kita tercinta SAW jawabannya. Kalau kita ingin mencari ayah terbaik, suami terbaik, tetangga terbaik, maka semuanya berkumpul pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara tidur terbaik, cara tidur Nabi kita tercinta. Ingin tahu bagaimana cara makan terbaik, cara makan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mau apa? Semua kebaikan telah Allah kumpulkan pada Rasul kita salawatu rabbi wassalamu alaihi, sehingga layak beliau untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Seluruh kebaikan telah Allah letakkan pada beliau. Namun kewajiban utama taat dan patuh, terutama dalam perintah dan larangan, yang merupakan kewajiban dan merupakan perkara larangan yang diharamkan. Adapun yang lainnya maka tidak Allah wajibkan, sebagaimana Allah mewajibkan patuh dan taat dalam perkara-perkara yang fardu, dan taat juga untuk tidak melanggar perkara-perkara yang telah masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri, lalu membuat sebuah kesimpulan, maka manusia yang jujur pasti akan berkata, saya memiliki kebaikan dan saya juga memiliki keburukan. Saya pernah melakukan hal-hal yang baik, sebagaimana saya juga pernah melakukan hal-hal yang buruk. Ini insya Allah berlaku pada kita semua yang hadir di majelis ini, termasuk yang berbicara. Pernah melakukan hal yang baik, pernah juga, semoga Allah maafkan, melakukan sebaliknya hal yang buruk. Pernah berbuat baik kepada orang lain, pernah juga berbuat buruk kepada orang lain. Walau tidak harus kita untuk membongkar, akan tapi kita mengakui itulah diri kita. Kebaikan tidak boleh disebut-sebut, sebagaimana keburukan juga tidak boleh disebut-sebutkan. Ala kulli hal, intinya adalah saya memiliki kebaikan dan saya juga memiliki keburukan. Karena di dalam diri kita Allah juga letakkan akal, fitrah yang sesuai dengan syariat, dan Allah juga letakkan nafsu dan syahwat yang akan sesuai dengan keburukan, lebih condong mengarahkan kepada maksiat. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu akan mengajak manusia kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara dosa. Oleh karena itu kita disuruh untuk berperang melawan hawa nafsu kita sendiri, karena dia akan mengajak kita kepada hal yang buruk. Nah, kalau itu adalah kita, begitu juga semua manusia yang ada di hadapan kita. Begitu juga semua orang yang bermuamalah dengan kita, karena dia adalah manusia sebagaimana kita manusia. Dia juga pasti memiliki keburukan dan kebaikan. Atau kalau kata-kata yang baik kita dahulukan, dia pasti memiliki kebaikan-kebaikan dan juga memiliki apa? Hal-hal yang buruk. Sebagaimana kita mengakui tadi, kita memilikinya, maka manusia yang ada di hadapan kita, siapapun itu, dalam transaksi apapun itu, dalam muamalah apapun itu, dalam bergaul apapun itu, kita bersama saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang kita bergaul dengannya juga manusia seperti kita, yang dia insya Allah memiliki kebaikan-kebaikan sebagaimana dia juga memiliki keburukan. Maka
Untuk diri kita, kita berusaha bagaimana yang baik itu yang mengalir ke orang lain, dan bagaimana yang buruk dari diri kita kita tahan agar tidak nyebrang ke orang lain, agar keburukan kita itu tidak kita berikan ke orang lain. Bagaimana agar yang nyebrang ke orang lain hanyalah kebaikan-kebaikan, dan berusaha hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, kita berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, jangan sampai dia sampai ke orang lain. Semoga antum dan antunna faham apa yang ana maksud. Mengambil harta orang lain berarti keburukan nyebrang. Memfitnah orang lain berarti keburukan nyebrang. Menghibahi orang lain berarti keburukan nyebrang. Mengambil tanahnya berarti keburukan nyebrang, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Mencuranginya dalam timbangan berarti keburukan kita nyebrang. Mencari-cari kesalahannya, tajassus, berarti keburukan kita nyebrang. Menertawakan dia berarti keburukan kita nyebrang. Tugas kita adalah bagaimana yang nyebrang ke orang lain itu yang baik-baik saja. Husnudzon, bukan suudzon. Memberi, bukan mengambil secara yang batil. Memaafkan, bukan hasad dan dengki. Bahagia dengan kegembiraan yang didapatkan saudara kita, bukan justru tidak suka dan membenci dan hasad terhadap kebaikan yang dia dapatkan. Dan itu tugas kita kalau kita ingin hidup di permukaan bumi ini tidak banyak tuntutan di akhirat. Karena keburukan kita apabila nyebrang ke orang lain dan orang merasakan keburukan dari diri kita, maka di akhirat Allah tabaraka wa taala akan memperlakukan keadilan, di mana semua kezaliman akan dibayar. Namun pembayarannya tidak pakai pembayaran yang ada di permukaan bumi, namun pembayarannya adalah dengan pahala dan dosa. Manakala orang yang menzalimi masih memiliki stok pahala, maka pahala yang akan diambil oleh Allah dan diberikan sebagai bayaran kezolimannya kepada orang yang ia zolimi. Dan sekiranya stok pahalanya habis, na'udzubillahi min dzalik, maka dosa orang yang dizolimi yang ditransfer kepada dirinya sebagai bentuk pembayaran daripada aksi penzoliman yang telah dia lakukan kepada orang yang dizolimi. Dan ini yang dikatakan Nabi dalam hadis yang sahih, bahwa ini umatku yang disebut umat yang bangkrut, orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengira bangkrut dunia, lalu mereka menjawab, man la dirham lahu wala mata', orang yang tidak ada lagi uang dan tidak ada lagi harta yang selain uang. Uang tidak ada, harta yang lain yang selain uang juga tidak ada, bangkrut sudah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan pahala-pahala lainnya tentunya. Itu hanya apa yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta. Manusia datang dengan aneka ragam pahala, akan tetapi dia juga datang dengan penzoliman kepada orang lain. Dia pernah memukul orang lain, dia pernah mencaci orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, dia pernah menumpahkan darah orang lain, dia pernah melakukan aneka ragam penzoliman, sehingga akhirnya pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dizolimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuh, apabila kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi sudah habis, ukhidat min sayyiatil mazlum, maka diambil dari dosa-dosa orang yang dia zolimi, faturihat alaihi thumma turiha finnar, lalu diberikan kepada orang yang menzolimi tadi, lalu setelah itu pun dicampakkan dia ke dalam neraka. Baik. Sekarang ini yang ingin kita bicarakan bukan dari sisi kita ke orang lain, namun yang ingin kita bicarakan adalah kita menghadapi orang lain.
Karena di zaman kita sekarang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pergaulan sudah semakin tak terkendali, pembicaraan sudah semakin tak terkendali, komentar sudah tidak mungkin semakin tidak terkendali, lisan manusia dalam berbicara sudah semakin tidak terkendali, sudah semakin liar, dan terlalu banyak orang yang menyampaikan kegundah gulanaannya, resah dan gelisah hatinya terhadap perilaku orang lain kepada dirinya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala, semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan pembicaraan kita adalah bagaimana kita berhadapan dengan perilaku manusia kepada kita. Kalau yang tadi, yang awal anak katakan, bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Baik, kalau kita sudah pahami apa yang anak bawakan tadi sebagai muqaddimah, maka kita akan bergaul dengan manusia, ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Manusia yang kita bermuamalah, bergaul dengannya tersebut ada kebaikan dan keburukan, ya atau tidak? Berarti akan ada kebaikannya yang sampai kepada kita, dan juga akan ada keburukannya yang akan sampai kepada kita. Karena kita bermuamalah dengan manusia. Maka jangan pernah mencari sahabat, tetangga, kawan, rekanan yang kita tidak akan pernah merasakan keburukan dari diri terhadap diri kita. Jangan pernah mencari. Itu bisa dengan syarat antum sama-sama masuk surga. Selagi masih di dunia, itu sesuatu yang mustahil. Hatta walau orang yang sangat mencintai kita, dia tetap manusia, dia tetap memiliki sisi yang tadi kita katakan, dan kemungkinan besar apa yang ada pada keburukan pada dirinya terjadi, dan kemudian kita merasakan itu dari dirinya. Siapa yang lebih mencintai lebih daripada ayah dan anak? Tidakkah suatu saat ayah merasa sedih dengan perilaku anaknya? Atau sebaliknya, si anak sedih dengan apa yang dilakukan dan dikatakan dan diucapkan oleh ayah ibunya kepadanya? Kalau itu adalah ayah dan anak, hal yang sama suami dan istri, bahkan mungkin lebih luas daripada itu. Hal yang sama rekan kerja, hal yang sama teman-teman bermuamalah di aneka ragam muamalah seperti ini. Sebuah, masya Allah, yayasan tentu ada muamalah sesama anggota yayasan, ada sekolahnya, akan ada muamalah sesama guru, karyawan, yayasan, orang-orang anggota yayasan dengan karyawan, ada wali murid, ada yang lainnya. Maka ketika kita bergaul dengan manusia, siapkan diri kita bahwa kita akan juga mendapatkan keburukan dari orang-orang tersebut, sebagaimana insya Allah kita juga akan mendapatkan apa? Kebaikannya. Intinya adalah siap-siap bahwa yang buruk itu pasti akan kita rasakan. Kenapa? Kita bermuamalah dengan siapa? Manusia. Kita bermuamalah dengan manusia. Sering sekali ketika seseorang bersahabat, dia tidak siap untuk menerima sesuatu yang tidak baik dari sahabatnya itu untuk dirinya. Terlalu dia bayangkan bermuamalah dengan orang itu pasti yang kita dapatkan yang baik-baik saja. Belum tentu. Dan inilah yang sering ketika seseorang menemukan sebuah muamalah yang buruk dari saudaranya kepada dirinya, sahabatnya pada dirinya, mulai dia resah dan gelisah, mulai dia sedih berlebihan, mulai dia berhanyut di dalam kekecewaan, hanyut di dalam kegelisahan, hanyut di dalam kegundah gulanaan. Ada apa dengan dirimu? Engkau bermualah di permukaan bumi dengan manusia. Maka lihatlah masing-masing kita, pasti apa yang anak katakan itu terwujud. Kita bermualah dengan relasi, ternyata relasi
terjadi keburukan yang dia lakukan kepada kita. Kita bertetangga, ternyata ada keburukan yang terjadi dari tetangga itu kepada kita. Kita bersahabat, kita temukan juga hal yang buruk dari sahabat itu nyebrang kepada kita. Sebagaimana kita punya keburukan kepada orang lain, orang lain juga akan punya keburukan kepada kita. Ini adalah dunia, dan dunia begitu Allah takdirkan. Yang tidak ada terjadi keburukan satu sama lainnya adalah di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tidak masukkan kita ke dalam neraka. Karena kesuksesan hakiki apabila terkumpul dua itu. Dimasukkan Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Karena akidah Ahlussunnah adanya menetapkan, meyakini adanya orang-orang yang masuk surga, namun sebelum dia masuk surga dia dulu disinggahkan oleh Allah terlebih dahulu ke dalam neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Maka kesuksesan yang sebenar-benar sukses apabila masuk surganya tanpa ke neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang telah sukses, telah jaya, telah beruntung. Ma'asyiral muslimin, ketika kita bersalah ke orang lain, apakah kita ingin kesalahan itu dia maafkan? Hal yang sama, ketika orang lain bersalah kepada kita, sebenarnya orang itu adalah manusia seperti kita, dia juga ingin kesalahannya kita maafkan. Siapkan diri, pertama mendapatkan keburukan dari orang lain. Yang tadi, poin yang tadi yang kita bicarakan sebelum ini. Dan yang kedua, siapkan diri ketika keburukan itu datang untuk memaafkannya. Agama kita menyuruh kita untuk melakukan itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu dalam kehidupan beliau. Sifat pemaaf adalah sifat penduduk surga. Sifat pemaaf adalah sifat orang-orang yang dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sifat disakiti di permukaan bumi adalah sifat orang-orang yang akan menghuni surga Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila kita melihat sejarah para nabi dan para rasul dan umatnya yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, kita akan melihat mereka adalah orang-orang yang disakiti di permukaan bumi. Dan mereka lah orang-orang yang dipuji oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang kemudian akan dimasukkan Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam surganya. Lihat berapa lama Nabi Nuh menderita di tengah kaumnya. Lihat apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dari kaumnya. Lihat apa juga yang terjadi pada Nabi Yahya dan Zakaria. Lihat apa yang terjadi kepada Nabi Isa. Dan terakhir lihat apa yang terjadi semenjak Nabi kita berdakwah. Apa yang dialami dari kaumnya, yang pada awalnya kaumnya itu sangat menghormati, memuliakan, segan kepadanya, bangga kepadanya. Bangga di kota Makkah ada seorang bernama Muhammad, dielu-elukan, dicintai semua orang, dan tak ada orang yang benci kepada beliau sebelum berdakwah. Namun ketika sudah berdakwah, keadaan terbalik 180 derajat. Yang dulunya Amin, Al-Amin digelari Amin, As-Sadiqul Amin, sekarang berubah menjadi Kadzab. Yang dulunya dibangga-banggakan sekarang menjadi orang yang dicela dan dicaci dan dimaki dan disampaikan kepada orang-orang Arab. Kami memiliki orang yang pendusta, kami memiliki orang yang memecah belah kelompok, memecah belah kaumnya. Sampai mereka mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang keluarga yang datang kepada keluarganya dengan kesialan lebih daripada dirimu wahai Muhammad kepada keluarga ayahmu. Laisa hunaka ahadun ya'ti ila bani abihi asy'ama minka. Tak ada orang yang datang kepada keluarga ayahnya, sukunya, lebih daripada
kesialan yang engkau berikan kepada keluarga ayahmu. Begitu yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy setelah Nabi berdakwah. Shalawatu Rabbi wa salamuhu. Lihat bagaimana beliau disakiti, lihat bagaimana beliau ingin dibunuh, dan lihat bagaimana beliau diperangi, sahabat-sahabatnya dibunuh, dan tudingan-tudingan dan cacian makian dan fitnah. Semua ini apabila membuat sebuah gambaran, maka itulah yang Allah inginkan untuk kita rasakan sebelum mendapatkan nikmat surga. Pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin sampai ke surga Allah, menjadi orang yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran biografi mereka tersakiti, tertuding, dicaci, dimaki, dikhianati, dizolimi, ditertawakan, dituding dengan tudingan yang beraneka ragam. Akhi fiddin, sering sekali ketika kita menjalankan agama itu kita rasakan, namun kita tidak siap lalu membalasnya. Sementara Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran menyuruh kita memaafkan. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang 134 kalau ana tidak khilaf, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Betul, 134. Sifat penduduk surga, sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak, tetap dermawan, baik di saat lapang atau di saat sempit. Kedermawanan adalah sifat mereka. Mereka tetap menjadi orang dermawan di saat sempit, apalagi di saat lapang. Tetap memberi sesuai dengan kadar kemampuan, tapi tetap berbagi. Dan tidak ada di dalam Al-Quran misal sehebat lebih daripada berbaginya Ansar kepada Muhajirin. Padahal mereka juga bukannya lapang, mereka juga berada dalam kesempitan, tapi mereka siap untuk menerima saudara-saudara mereka Muhajirin dan berbagi di tengah kesempitan yang ada, sehingga dikekalkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Wal kadhiminal ghaidha, dan sifat penduduk surga berikutnya orang yang bertakwa adalah kadhiminal ghaidha. Mereka apabila emosi, mereka tidak luapkan emosi itu, namun mereka tahan. Wal kadhiminal ghaidha, ketika dia emosi, dia tidak akan lanjutkan emosinya itu meluap-luap. Dia tidak akan hanyut dalam emosinya, namun dia melawan emosi itu untuk diredam. Dan salah satu sunnah yang diajarkan Nabi kita tercinta adalah ta'awudz, mohon perlindungan daripada syaitan yang akan datang ketika kita emosi. Berwudu, atau apabila kita emosi dalam keadaan berdiri, turun, duduk, atau setelah itu masih emosi juga berbaring. Kalau kita kan enggak, Pak. Kita lagi duduk, emosi kita berdiri. Coba perhatikan kita. Kita lagi duduk, tiba-tiba emosi, ada sesuatu yang mengundang kita emosi. Kita bukannya berbaring pas emosi itu, justru kita berdiri. Setelah berdiri, kalau setan datang lagi, lanjut dengan kelahi, atau minimal caci maki. Nabi menyuruh turun, bukan naik. Kalau kita dalam keadaan duduk dan dalam kondisi duduk kita emosi karena ada sesuatu yang mengundang emosi, lalu emosi kita tersulut, maka disuruh berbaring. Posisinya disuruh turun, bukan disuruh berdiri. Berdiri malah bisa mendatangkan sesuatu yang maksiat dengan emosi. Karena sekedar emosi itu belum berdosa. Tidak berdosa. Umar pernah emosi radhiyallahu taala anhu,
Dan seorang sahabat pernah emosi dan marah-marah kepada Abu Bakar di depan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mengucapkan maksiat. Emosi ya emosi aja, ngomong ya ngomong saja sambil emosi, namun tidak mengucapkan kata maksiat. Pernah terjadi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dimarahi oleh seorang sahabat. Emosi sahabat itu dan marah-marah kepada Abu Bakar di depan Nabi, dan Abu Bakar diam saja. Sambil tersenyum-senyum Nabi melihat sahabat itu, Nabi tersenyum-senyum. Karena memang tidak ada maksiat yang dilakukan sahabat ketika marah. Beda dengan kita kalau sudah marah. Kalimatnya tidak terkendali, dosanya keluar dari kalimat itu, caci maki datang. Para sahabat emosi juga, tapi emosi membuat mereka tetap mengendalikan supaya tidak terjerumus dalam aneka ragam kata-kata maksiat. Sehingga ketika ada yang emosi kepada Abu Bakar, Rasulullah diam saja. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak menasihati. Karena orang yang terpancing emosi lalu mengungkapkan emosinya tanpa berbuat maksiat, itu bukanlah maksiat. Ketika Abu Bakar mulai menjawab, terlihat wajah Nabi berubah, tidak suka, lalu Nabi pergi. Abu Bakar datang setelah itu kepada Nabi kita tercinta, ya Rasulullah, awalnya tadi si fulan marah-marah, saya diam saja, engkau tersenyum-senyum. Namun setelah saya mulai menjawab, terlihat wajah engkau berubah, tidak suka, dan engkau pergi. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ketika tadi engkau diam, saya melihat malaikat yang menjawab perkataan dia. Namun ketika engkau mulai menjawab, malaikat pergi, yang datang syaitan, dan saya tidak suka. Masyarul muslimin, kalau ada orang yang mengata-ngatai kita dengan perkataan, biarkan malaikat yang menjawab. Ada yang ngangguk-ngangguk kayak bisa aja. Ini perkataan yang gampang diucapkan, pengamalannya berat. Karena kita masih memiliki egois tingkat tinggi. Kita masih memiliki egois yang sulit untuk kita tundukkan. Tapi wallahi, demi Allah, ada orang-orang yang mengamalkannya dan banyak menangnya dibanding kalahnya. Orang marah kepadanya dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dia diam aja. Yang dia inginkan, untuk apa saya jawab? Biar malaikat yang jawab. Saya bersama malaikat mengamalkan hadis Nabi SAW ini. Di antaranya adalah masih cucu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang disebut dengan Muhammad bin Hanafiyah. Masih cucu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari bersama murid-muridnya, dan beliau ada kasus lah bersama keluarganya, kerabatnya. Tiba-tiba di depan murid-muridnya itu, keluarganya datang dan marah-marah, mengucapkan kata-kata di depan murid-murid loh. Di depan orang banyak. Muhammad Al-Hanafiyah hanya diam saja. Diam saja. Setelah selesai, saudaranya pergi. Saudara maksudnya kerabat yang marah tadi pergi. Selesai majlis, beliau pergi ke rumah saudaranya itu dengan tok pintu. Ketika keluarganya itu membuka pintu, beliau hanya mengatakan begini: sekiranya apa yang kau katakan tadi benar, semoga Allah maafkan saya. Dan sekiranya apa yang kau katakan tadi salah, semoga Allah maafkan dirimu. Assalamualaikum. Pergi. Selesai. Sekiranya yang kau katakan tadi kata-kata yang tidak baik, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu. Sekiranya benar, semoga Allah maafkan saya. Sekiranya perkataan engkau adalah perkataan yang salah, semoga Allah maafkan dirimu. Utsman bin Affan sedang berada di depan murid-muridnya, didatangi oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan marah-marah kepada Utsman. Utsman diam saja. Ingat ya, kalau sahabat yang marah-marahnya itu nggak kayak kita gitu loh. Marah-marah juga tapi nggak kayak kita. Mereka marah dalam kondisi kalimat-kalimatnya masih terkontrol, tidak mengucapkan cacian, makian, hinaan.
kebun binatang. Jadi sifat penduduk surga adalah wal kadhiminal ghaidha, dan mereka menahan emosi apabila tersulut emosinya. Sifat mereka itu menahan emosi. Wal afina 'anin nas, dan kemudian memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika mereka bermuamalah, mereka sudah siap tersakiti. Kan itu pasti. Mereka sudah menyiapkan mental, pasti merasakan sakit dari muamalah ini. Pasti ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, ketidaksengajaan yang terjadi pada orang-orang yang bermuamalah kepada mereka, dan dia merasa tersakiti dengan muamalah itu. Kalau tidak, saudaraku, berapa banyak kesakitan itu yang akan kita rasakan dan kita sulit mengobatinya. Yang akan sengsara kita sendiri. Kita bermuamalah dengan 300 orang, masing-masing 1% saja udah 300% itu kesalahannya itu. Kalau 1% saja kesalahan masing-masing orang, itu yang akan kita rasakan. Berapa beratnya beban yang akan dipikul kalau tidak siap. Maka wal afina 'anin nas adalah jalan terbaik agar sesuatu di dalam diri ini yang sering bergejolak, yang sering berontak, yang sering gundah gulana, hilang dengan memaafkan. Dan itu sifat Nabi kita tercinta yang sangat terkenal, pemaaf. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sangat pemaaf. Rasul sepulang perjalanan perang, beliau istirahat di bawah sebatang pohon, lalu kemudian meletakkan pedang beliau dan tertidur. Bangun-bangun, pedang itu sudah di tangan seorang musyrik Quraisy dan mengangkatnya sembari berkata kepada Nabi kita tercinta SAW, man yamna'uka minni, siapa yang bisa sekarang menghalangi engkau dari diriku? Nabi SAW dengan tenang menjawab, Allah. Dan tangan orang itu gemetar, kemudian pedang jatuh, dan Nabi SAW mengangkatnya dan berkata perkataan yang sama, man yamna'uka minni, siapa sekarang yang bisa menghalangi engkau dari diriku? Maka orang tersebut taroji, minta maaf dari Nabi kita tercinta SAW. Nabi maafkan dan suruh pergi. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Maka sifat memaafkan ini bukanlah sifat kalah. Sifat memaafkan ini bukanlah sifat lemah. Sifat memaafkan ini adalah sifat yang akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman pada diri kita yang memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita. Apalagi ditambah dengan mengharapkan surga. Lihat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tentang penduduk surga. Ayat yang ke 109, 110 dan 111. Ini Allah bicara tentang penduduk surga. Ana yakin dan percaya ikhwan dan akhwat yang hadir di hadapan ana sekarang, semua kita ingin ke surga Allah. Dan tidak ada yang mau ke neraka. Lihat Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tentang penduduk surga. Ayat berapa tadi? 109, 110 dan 111. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya di dunia sekelompok daripada hamba-hambaku, kata Allah kepada orang-orang kufar,
Sekelompok hamba-hambaku, berarti direkomendasi oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Ketaatannya dalam menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala, yaquluna rabbana amanna. Mereka selalu berkata, wahai Rabb kami, kami beriman. Faghfir lana warhamna, ampuni kami wahai Rabb kami, rahmati kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang merahmati. Lalu fattakhadhtumuhum sikhriyan, kalian jadikan mereka ejekan, bahan ejekan. Kalian ejek mereka, kalian olok-olok mereka. Sakit gak diolok-olok orang? Sakit. Hatta ansaukum dzikri, sampai kemudian kalian tidak beribadah kepada aku. Wa kuntum minhum tadhakun, kalian dahulu di dunia menertawakan mereka. Sakit gak menjadi orang yang dia tertawakan? Sakit. Allah katakan, inni jazaituhumul yawma bima sabaru, sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka hari ini disebabkan kesabaran mereka itu. Annahum humul faizun, bahwasanya merekalah orang-orang yang beruntung, yang sebenar-benar beruntung, penduduk surga. Lihat ketika Allah mengatakan penduduk surga, ternyata di dunia Allah katakan mereka diolok-olok, mereka ditertawakan, persis seperti yang tadi kita katakan biografi para nabi dan para rasul. Nabi Musa dituding ingin menguasai singgasana Fir'aun, padahal sedikit pun tidak ada keinginan Nabi Musa untuk menguasai singgasana Fir'aun. Nabi Lut dianggap manusia sok suci, Nabi Nuh dianggap manusia bodoh, dan pengikutnya manusia-manusia kelas bawah, aradhil, manusia-manusia manusia-manusia rendah, sampai mereka minta kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk mengusir orang-orang yang mereka anggap rendah itu, kelas bawah. Dan termasuk ketika Nabi kita tercinta bersama orang-orang lemah, para budak di kota Mekah, ini bahagian daripada apa yang menghalangi orang Quraisy untuk duduk di majelis Nabi, karena ada orang-orang budak, ada orang-orang maula, ada orang-orang mawali, ada orang-orang miskin, bukan orang-orang ningrat. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru, aku memberikan ganjaran balasan kepada mereka pada hari ini disebabkan sabarnya mereka terhadap keburukan-keburukan yang kalian lakukan itu. Annahumul faizun, mereka lah yang hari ini orang-orang yang beruntung. Sudah datang waktu azan, kita dengarkan azan berkumandang dan kita jawab. Setelah itu kita lanjutkan materi. Dan bagi antum yang ada pertanyaan silahkan menulisnya dari sekarang, karena kita hanya menjawab pertanyaan insyaallah hanya melalui pertanyaan yang disampaikan melalui kertas bi'idnillahi azza wa jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi sepakat bahwa kita inginkan surga. Dan ternyata di dalam ayat ini dia keadaan penduduk surga di dunia. Nasib orang-orang yang ada di dunia dari penduduk surga. Ini kondisinya dijadikan bahan olok-olokan, diejek, ditertawakan. Dan kalau itu berlaku kepada manusia-manusia yang sangat dicintai Allah, para nabi dan para rasul, lalu siapa kita? Maka bersabarlah, maafkan, bukan membalas, bukan kemudian membuat hal-hal yang kemudian menjadikan api semakin membesar. Hal yang sama di surat Al-Mutaffifin, mirip. Di akhir-akhir surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-29, dimulai dari ayat yang ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat, mereka selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dulunya mereka di dunia, orang-orang pelaku dosa dan maksiat itu selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Di ayat yang ke-32, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila pelaku dosa dan maksiat melihat orang-orang yang beriman, penduduk-penduduk surga,
pelaku maksiat akan mengatakan mereka itu adalah orang-orang sesat. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Siapa yang mengatakan sesat kepada siapa? Shadaqa Rabbuna Jalla wa'ala. Lihat, ini penduduk surga yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat ini. Penduduk surga ketika di dunia ditertawakan oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat dan dinyatakan sesat oleh orang-orang yang menyeleweng dari jalan kebenaran. Ini dia sifat, ini dia keadaan yang akan mereka alami. Maka ana mengajak, wallahi mengajak, maafkan sebagaimana Rasul kita selalu memaafkan, dan beliau adalah suri tauladan dalam pemaafnya. Harapkan maaf Allah atas dosa dan kesalahan kita. Maafkan dan harapkan sesuatu di sisi Allah daripada maaf yang ada di sisi Allah untuk dosa dan kesalahan kita. Ketika manusia bersalah kepada kita, kata wajar, dia manusia, saya juga manusia bersalah ke orang lain. Sebagaimana saya ingin dosa kesalahan saya dimaafkan orang, maka saya berusaha melakukan itu juga kepada orang lain. Di satu sisi berikutnya adalah saya berharap Allah yang Maha Pemaaf juga memaafkan dosa dan kesalahan saya. Di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat yang ke-22, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah dan bebaskan. Maksud bebaskan, ya sudah, jangan ambil pusing kesalahan orang kepada kita. Maafkan dan biarkan. Maafkan dan jangan balas. Maafkan dan selesai. Maafkan dan biarkan. Faham maksudnya biarkan? Sudah, jangan dilanjutkan, jangan diperpanjang, jangan, biarkan. Maafkan dan tidak ada aksi membalas. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin Allah memaafkan kalian, mengampuni kalian? Tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Maka maafkan orang yang berbuat salah kepada kalian, agar dosa dan kesalahan kalian juga dimaafkan Allah. Karena kita bersalah. Dan kita ingin Allah memampuni dan memaafkan dosa dan kesalahan kita. Apalagi di saat Yaumul Hisab. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah? Kalau kalian ingin diampuni oleh Allah, maafkan juga orang yang telah bersalah kepada kalian. Maafkan. Maka Allah juga akan maafkan. Tidakkah kalian ingin dosa kalian dimaafkan oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Penyayang. Rabbul Izzati wal Jalalah. Mengharapkan sesuatu di sisi Allah, apabila hati benar-benar ingin ke arah itu, maka insya Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Memudahkan, akan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengambil jalan memaafkan daripada membalas. Tapi kalau hawa nafsu inginnya membalas, bahkan hawa nafsu inginnya membalas lebih dahsyat dari apa yang kita terima. Tapi itu bukanlah jalan kebaikan. Jalan kebaikan adalah menjadi orang yang pemaaf, berharap maafnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana kita sangat ingin dimaafkan, kita sangat ingin disampaikan Allah ke dalam surga, maka inilah yang harus kita lakukan. Kalau ingin membalas juga, maka nantilah
saat-saat terbaik untuk membalas. Dan saat-saat terbaik untuk membalas itu dari dalam surga. Dari dalam surga. Karena Allah menyiapkan sesuatu untuk penduduk surga membalas olokan-olokan mereka di dunia, membalas mereka yang telah menertawakan orang-orang yang beriman di dunia. Ada Allah siapkan kesempatan membalas di dalam surga di akhir surat Al-Mutaffifin. Ayat yang ke 34 sampai habis. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Maka pada hari ini di akhirat, orang-orang yang berimanlah yang akan menertawakan orang-orang kufar. Keadaan akan terbalik. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang menertawakan penduduk surga di dunia, dengan Allah jadikan penduduk surga menertawakan mereka di akhirat. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Al jaza'u min jinsil amal. Allah memberikan balasan sesuai dengan jenis amal. Dulu mereka menertawakan penduduk surga, saatnya penduduk surga menertawakan mereka. Alal araiki yanzurun. Penduduk surga itu menertawakan orang-orang kufar sambil duduk bertelekan di dipan-dipan atau di kursi-kursi. Tentu penduduk surga sambil makan-makan, sambil minum-minum, sambil berbahagia, menertawakan penduduk neraka yang sedang diadab di neraka. Kalau ingin membalas, tunda ke saat-saat ini, insya Allah. Jangan balas di dunia. Kalau balasnya di dunia, setan datang. Di dunia maafkan. Di dunia maafkan. Di dunia maafkan. Kalau ingin membalas, tunggu masa membalas yang terbaik sambil mendapatkan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala di surga ilahi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan semua kita di surga. Ada kesempatan Allah berikan untuk membalas kelakuan mereka di dunia. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dan ini sebaik-baik posisi, sebaik-baik kemenangan. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Tidakkah diberikan balasan kepada orang-orang kufar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia? Dulu mereka menertawakan, giliran mereka ditertawakan dalam kondisi sedang diazab. Adapun kita ditertawakan di dunia, tidak sedang kondisi diazab loh. Kita lapang, kita hidup bebas, kita hidup nyaman, kita hidup penuh dengan seperti yang sekarang. Namun ada yang menertawakan. Jangan terlalu risih dengan kondisi itu. Harapkan di sisi Allah. Harapkan dosa kita juga dimaafkan Allah. Harapkan kesalahan kita kepada orang lain juga Dia maafkan. Harapkan bahwa kepedihan-kepedihan ini dan sabarnya kita berhadapan dengan kepedihan itu, yang dengannya Allah akan balasi kita dengan surga, seperti yang ada dalam surah Al-Mu'minun tadi. Maka berharap pahala adalah cara yang terbaik dan cara yang sangat luar biasa untuk melahirkan sifat pemaaf. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah." Barang siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sangat berharap pahala dari Allah, orang yang sangat berharap pemberian Allah kepadanya di akhirat, yang harapannya terhadap itu sangat tinggi, ini akan memudahkan dia untuk menjadi manusia pemaaf. Memaafkan kesalahan walau sakit. Sakit pasti sakit. Siapa yang tidak sakit dituding? Siapa yang tidak sakit difitnah? Siapa yang tidak sakit disebutkan tentangnya hal-hal yang tidak dia kerjakan, atau dituding dengan kata-kata, dituding dengan tudingan-tudingan yang buruk? Siapa yang tidak sakit? Semua manusia memiliki perasaan yang sama soal itu. Namun ketahuilah bahwa memang sudah merupakan sunnatullah, terutama ketika orang-orang yang beriman dalam kondisi lemah, dalam kondisi minoritas,
dalam kondisi lemah, maka akan sangat banyak hal-hal itu terjadi. Kalau tidak pernah kalau para nabi dan para rasul tidak lepas daripada hal itu, lalu siapa kita? Itu yang ini anak katakan. Kalau orang terbaik seperti Nabi Muhammad SAW, orang terbaik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ulul azmi seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh, tak lepas daripada hal-hal yang menyakitkan mereka di dunia. Apakah kita ingin jalan ke surga dengan mulus tanpa ada yang menyakiti kita? Itu namanya ngayal. Tak mungkin. Justru rasa sakit itulah yang harus dihadapi dengan sabar untuk mendapatkan surga itu. Sabarlah di dunia, jangan sabar di akhirat. Kalau sabar di akhirat nggak ada gunanya. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyuruh penduduk neraka merasakan adab neraka, isbiru aw la tasbiru. Mau sabar mau tidak sabar silakan. Tidak ada guna sabar kalau sedang sabar itu ketika sedang diadab di neraka. Bahkan Allah mengatakan kepada mereka, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bukan ayat itu. Ala kulli hal, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada kita, pada kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan kali ini secara materi. Pasti ketika kita berusaha beragama dengan baik dan benar dan berusaha mengikuti Nabi kita tercinta, berusaha menjalankan agama sesuai dengan apa yang benar-benar kita yakini berasal dari Rasulullah SAW, dan kondisi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu sedikit lemah, maka akan terjadi hal-hal yang tadi kita katakan. Pelaku dosa dan maksiat, orang-orang yang menyelisihi jalan kebenaran akan melakukan aneka ragam kata-kata, aneka ragam tudingan, aneka ragam fitnah, aneka ragam hal-hal yang disematkan kepada orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan agamanya sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh yang ana tahu dan ana yakini, tak ada ustadz-ustadz kita, tak ada ulama kita, tak ada ustadz-ustadz kita yang mengatakan kunci surga kita yang pegang. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Sejauh yang ana tahu tak ada. Antum juga akan menjadi saksi, ada atau tidak? Pernah antum dengar ustadz-ustadz kita mengatakan aman, kunci surga kita yang pegang? Ada? Nggak ada. Tapi lihat tudingan itu terjadi. Lihat tudingan itu terjadi. Dan itu nyebar dari waktu yang sangat panjang sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Nah, wallahu taala alam. Maka bersabarlah sebagaimana para nabi dan para rasul telah bersabar ketika berdakwah, menyampaikan agama Allah, menyampaikan kebenaran, dan pasti akan datang hal yang menyakitkan, hal yang menyakiti maksudnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari, langsung setelah itu wasbir 'ala ma asabak. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada yang mungkar, dan bersabarlah. Kenapa langsung datang perintah bersabar pasca perintah amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa setelah diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar, perintah berikutnya adalah bersabar? Karena kalau kita benar-benar beramar ma'ruf nahi mungkar seperti yang Allah inginkan, amar ma'ruf yang sebenar-benar amar ma'ruf, nahi mungkar yang sebenar-benar nahi mungkar, mengatakan yang hak adalah hak walau dengan kata-kata terlembut yang kita mampu, mengatakan yang mungkar adalah mungkar walau dengan akhlak yang terbaik yang kita punya, tetap akan datang hal-hal yang menyakitkan, yang menyakiti kita. Maka bersabar setelah itu. Hal yang pas
Perintah sabar pasca perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebenarnya itu juga yang ada pada surat Al-Asr. Wa tawasau bil haq adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Setelahnya apa? Wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haq, menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran apa adanya. Kalau itu benar katakan benar, kalau itu batil katakan batil, dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah. Setelahnya wa tawasau bis sabr. Karena amar ma'ruf nahi mungkar berani menyatakan kebenaran, dan menyatakan kebenaran harus dengan lemah lembut, harus dengan hikmah, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi. Itu yang ada dalam agama Allah, itu yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pasti akan mendatangkan sesuatu yang menyakitkan kita, maka langsung setelahnya wa tawasau bis sabr. Maka ma'asyiral muslimin, harapkan surga, harapkan maaf ilahi, mudah-mudahan dengannya kita memiliki sifat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita mampu menahan emosi kita, tidak meluapkan emosi kita, dan kita mampu menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain yang terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apabila kita disakiti oleh seseorang dengan kata-kata yang menyakitkan dan kita sudah berdamai dan sudah memaafkannya dan mengatakan itu kepadanya dan sudah bersalaman, namun dalam hati masih teringat kata-kata yang menyakitkan tersebut, apakah ini ana sudah ikhlas Ustadz? Dan bagaimana caranya sudah tidak pernah teringat lagi? Untuk sudah tidak pernah teringat lagi sulit. Kenapa? Karena itu adalah biografi hidup kita, sesuatu yang kita alami dan sangat menyakitkan tadi, pasti terkenang. Maka kalau antum bertanya bagaimana cara supaya tak ingat lagi, ana tak tahu caranya. Namun ketika memaafkan itu benar-benar plong, ingat gak ada masalah. Akan tapi benar-benar maafkan, tidak memaafkannya hanya sekian persen gitu. Benar-benar mudah maafkan. Itu yang akan membuatnya lega. Soal teringat ya teringat, gak ada masalah. Karena bagaimana mungkin hilang begitu saja, padahal itu sebuah kondisi yang sangat berat yang terjadi. Kata-kata itu sangat menyakitkan, apalagi kondisinya sangat sangat memberikan kesakit di atas sakit. Kalau dia ngomong di belakang kita orang lain yang menyampaikan saja sudah sakit, apalagi kalau dia ngomong langsung kepada kita lebih sakit lagi, apalagi di depan orang ramai lebih sakit lagi, apalagi dia sampaikan ke orang lain dalam bentuk fitnah lebih menyakitkan lagi. Akan tetapi ketahuilah, sabar kita untuk berhadapan dengan hal itulah yang dengannya Allah katakan tadi, al-yauma inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Sesungguhnya aku berikan ganjaran kepada mereka hari ini dengan masuk surga, mereka yang menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi penduduk surga, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka berhadapan dengan sakit-sakit yang kalian rasakan kepada mereka. Wallahu a'lam.
Ustadz, boleh atau tidak kita mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang tak mau bayar hutang kepada kita? Itulah yang anak katakan tadi, egois. Kita ingin membalas sesuatu yang kita rasakan dari seseorang agar orang itu juga merasakan keburukan atau merasakan kepedihan. Ya. Bukan itu jalan terbaik. Jalan terbaik, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, paling tidak bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, bersabar sampai dia membayarnya, walau tidak mengikhlaskan, nggak ada masalah. Boleh bagi kita tidak mengikhlaskan utang orang sampai dia membayar, itu boleh. Bahkan kalau kita meninggal dunia kita tidak memaafkan, kita pasti diberikan oleh Allah hak kita di akhirat, itu pasti. Karena kita tidak pernah maafkan dan tidak pernah lepaskan dia daripada kewajiban tersebut. Hak kita ada pada dia, maka hak kita pasti akan kita terima, pasti, kalau tidak di dunia, di akhirat. Namun faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, daripada sibuk menanti hak, memaafkan itu lebih dapat hal yang lebih besar daripada menanti hak dibayar itu. Itu yang anak katakan tadi, mengharapkan sesuatu di sisi Allah akan memudahkan kita untuk memiliki sifat pemaaf. Katakanlah dia punya hutang cukup besar, katakanlah 100 juta, 300 juta, dia nggak bayar-bayar. Dengan memaafkan, maka kita mendapatkan kelipatan yang lebih daripada menanti hak kita yang 300 juta untuk dibayar oleh si fulan. Kita mau yang mana? Mau menunggu juga, ya silakan, diizinkan dalam syariat. Namun kalau kita mau memaafkan, yang akan kita dapat dari Allah lebih besar daripada yang kita tunggu. Mau yang mana? Kalau ingin menunggu juga, ya silakan. Tapi ketika kita melakukan yang buruk, jangan. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya pertanyaan berikut ini ana hanya ingin bacakan saja, ana tidak ingin jawab. Kenapa? Karena jawabannya adalah kajian kita dari awal sampai akhir. Ya, kajian dari awal sampai akhir. Ana bacakan saja. Ana juga tidak tahu kenapa beliau menulis. Tapi ana tertarik membacakannya karena pertanyaan ini jawabannya kajian kita dari awal sampai akhir. Bagaimana cara mengontrol hati ini? Banyak manusia yang menuduh sesat kepada orang yang bermanhaj salaf, termasuk antum. Jujur hati ini sakit sekali Ustadz, mohon nasihatnya. Udah dengarkan lagi kajian berulang-ulang. Kajian kita dari awal sampai akhir, itulah dia. Itulah dia. Nah, dan salah satu cara anak pribadi untuk tidak terlalu banyak masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini adalah tidak mau baca komentar, tidak mau baca komen. Kan ada tuh di media sosial yang komen-komen di bawahnya itu. Karena pernah suatu hari ana terjebak dalam membaca komen, Masya Allah, ini dibantah oleh ini, dikatakan ini lagi, dibantah ini. Pernah sekali ana coba untuk membaca komen. Ternyata panjang luar biasa komennya. Yang ini ditimpal oleh ini, perang di dalamnya sudah. Sejauh yang ana tahu ya, ana baca komen itu cuma sekali. Ketika itu pun dikarenakan ada sebagian saudara yang saya cintai karena Allah mengatakan, Ustadz, video yang itu komennya luar biasa banyaknya gitu. Dia juga yang memarketingkan agar anak membaca komen. Dan anak coba baca komen, Masya Allah, perang di komen terhadap ceramah di video tersebut. Semenjak itu anak tidak mau lagi membaca komen. Kayaknya hanya itu sih yang anak agak serius membaca komen. Baca komen, nih di komen dibantah oleh ini, dibantah oleh itu. Maka supaya hati kita tidak tersakiti oleh banyak kata-kata, jangan pedulikan, biarkan komen manusia masuk di dalam
perkara yang kita tidak ketahui. Namun Allah tabaraka wa taala maha menghisab. Wallahu a'lam. Ketika kita disakiti dan dikatakan kalian ini kaum yang paling merasa benar sendiri, tapi kita sudah balas mereka dengan membuat status potongan video baik yang ada ayat-ayatnya, bermaksud agar dia melihat dan berharap dia menghilangkan tuduhannya tersebut. Akhi fiddin, dirimu adalah dirimu, dia adalah dia. Engkau tidak akan bisa menguasai orang lain untuk engkau lakukan perubahan pada diri orang. Ada apa maksud dan tujuan membuat video agar dia tarik ucapannya, agar dia tidak lagi melakukan tudingan-tudingan itu? Ada apa? Kalau kemudian itu tak terwujud, Anda akan lebih sakit hati. Karena maksud dan tujuan Anda tak terwujud. Kalau dia itu dan dia melihat tersindir, dia akan tambah lagi. Maka berdakwah saja. Innama anta mudzakir, engkau hanya orang yang memberikan peringatan. Maka berikan peringatan, bukan untuk melakukan perubahan pada orang lain, bukan untuk melakukan perubahan pada kata-kata manusia. Dia dan perubahannya antara dia dan Robnya, bukan antara dia dan kita. Kaedahnya adalah dirimu, dirinya, lisanmu, lisan dia. Komentarmu, komentar dia. Kita tidak bisa menguasai jari jemarinya untuk membuat komentar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nggak bisa. Kita nggak bisa membuat lisannya mengucapkan kata-kata sesuai dengan yang kita butuhkan. Nggak bisa. Lisan orang. Maka jangan lakukan sesuatu di dalam dakwah yang tujuannya agar orang lain berubah dari pendapatnya. Manusia dengan pendapatnya tak ada hubungannya dengan kita. Dakwah tidak ada hubungannya dengan orang harus berubah. Orang harus berubah, orang berubah antara dia dan Robnya. Dakwah adalah kewajiban. Dan tidak berubah orang, tidak membuat dakwah itu tidak sukses. Kesuksesan dakwah tidak dilihat dari berubah dan tidak berubahnya orang. Kalau kita katakan orang itu tidak berubah berarti dakwah gagal, kita katakan Nabi Nuh gagal mendakwahi anaknya dan istrinya. Kita katakan Nabi Ibrahim gagal mendakwahi ayahnya. Kita katakan Nabi Muhammad SAW gagal mendakwahi paman yang ia cintai. Beranikah kita mengatakan para nabi dan para rasul itu sebaik-baik manusia gagal dalam dakwahnya? Maka berdakwah bukan untuk merubah orang. Hati-hati. Saya sengaja posting agar dia tak lagi mengucapkan kata-kata. Engkau tidak bisa menguasai orang lain. Kalau ingin menyampaikan dakwah melalui video yang benar, sampaikan saja dengan niat ikhlas, dengan niat menyampaikan kebenaran untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan kaitkan dengan perbuatan manusia kepada diri Anda. Wallahu ta'ala alam. Apakah termasuk memaafkan
bila setelah itu kita mengurangi interaksi dalam arti kata tidak seperti dulu lagi, boleh, tidak masalah. Apalagi tak ada hubungan silaturahim, hanya hubungan sesama muslim. Dulunya sangat dekat, sekarang sudah tidak terlalu dekat lagi, mengurangi interaksi, nggak ada masalah. Asal hak-haknya kita penuhi. Kalau dia datang, dia mengucapkan salam, kita jawab salam. Kalau dia minta nasihat, kita berikan nasihat. Kalau terdengar dia sakit, kunjungi. Kalau dia wafat, solatkan, antarkan ke pemakaman. Hak seorang muslim sebagai muslim kita lakukan. Tidak mesti harus tetap menjalin hubungan seperti sedia kala, enggak. Wallahu a'lam. Kita sengaja memilih pertanyaan-pertanyaan yang mendekati kepada materi yang kita bawakan. Bolehkah kita menjauhi sepupu? Ini ada hubungan silaturahim loh, sepupu. Karena dia selalu mencari kesalahan dengan hijrahnya ana merasa tidak tenang ketika dia berkomentar. Kalau boleh menerima nasihat ana, maka jadikan tantangan. Anda mencari kesalahan saya, silahkan. Semoga Anda juga mendapatkan kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada Anda pintu hidayah. Kalau dia selalu memantau-mantau kita, dilihatnya kita semakin rajin mengaji, semakin rajin ke masjid, semakin rajin berbakti kepada orang tua, semakin rajin memaafkan, semakin rajin bertutur kata yang baik, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan walau itu tidaklah bahagian daripada yang tadi. Ya, tujuan kita untuk baik, untuk memperlihatkan ke dia, enggak. Kenapa harus menjauhi? Wallahu alam. Karena ini ada hubungan silaturahim. Silaturahim semakin dijalin, Allah semakin suka. Semakin dijauhkan, maka Allah semakin tidak suka. Wallahu alam. Masih pertanyaan yang sama, ana tidak bacakan lagi, mirip yang tadi. Disakiti, bagaimana cara memaafkan? Apakah Allah mengampuni dosa seorang hamba sementara hambanya telah banyak menggibahi saudara-saudaranya, pemimpin dan pemerintah, dan kita belum minta maaf kepada saudara-saudara kita tadi? Ketika seseorang melakukan maksiat, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, penzolimannya terjadi kepada dua poin. Kesalahannya terjadi pada 2 poin. Atau yang kedua, kesalahannya terjadi kepada 3 poin. Jadi ketika seorang berbuat maksiat, boleh jadi maksiatnya itu 2 poin atau 3 poin.
Yang pertama, maksiat terjadi pada dua poin, yaitu maksiat yang tidak melibatkan kita menzolimi orang lain. Maka maksiat ini cuma 2 poin: menzolimi diri sendiri dan bersalah kepada Allah. Menzolimi diri sendiri, dosa itu menzolimi diri sendiri, karena dosa itu mendatangkan keburukan untuk orang yang berbuat dosa. Dosa itu mendatangkan mudarat untuk yang melakukan dosa. Bukankah yang melakukan dosa adalah kita? Maka kita menzolimi kita menzolimi diri sendiri. Dan penzoliman yang paling besar terhadap diri sendiri apabila dosa itu membuat kita, naudzubillah, orang yang berbuat dosa masuk neraka. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzolimi mereka, namun mereka yang telah menzolimi diri sendiri. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu penzoliman kita terhadap kita. Penzoliman pelaku maksiat kepada dirinya sendiri. 1 ya. 2, kesalahan kepada Allah. Atau maksiat adalah 3 poin. 2 yang tadi tambah kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Berarti ada 3 poin kesalahan. Kita melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, kita berbuat salah kepada Allah, kita berbuat salah kepada orang lain. Poin. Pertanyaan ini di pertanyaan nomor 2. Kesalahan nomor 2 yang memiliki 3 poin kesalahan. Kesalahan terhadap diri sendiri, kesalahan terhadap Allah, dan kesalahan kepada orang lain. Taib. Kita belum minta maaf kepada orang tersebut, berarti dia belum memberikan maaf. Dia pun tidak tahu dia telah dizolimi. Karena kita membicarakan di belakangnya, berarti belum ada maaf dari orang tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Allah memaafkan? Allah memaafkan, bisa saja Allah memaafkan kesalahan kita kepadanya. Namun tetap kesalahan kita kepada orang tersebut belum dimaafkan, dia akan nuntut. Itu haknya dia. Adapun kesalahan kita kepada Allah, hak Allah, Allah bisa maafkan. Namun haknya orang yang kita zolimi, haknya orang yang kita telah berbuat salah kepadanya, itu haknya dia. Kalau ataupun dari Allah telah Allah maafkan kitanya, si orang itu masih ada kemungkinan menuntut karena dia tidak memaafkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, maka kata Nabi SAW, beberapa bulan sebelum beliau meninggal, barang siapa yang di antara kalian merasa memiliki kezoliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar au dirham. Hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini di dunia sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, yaitu hari akhirat. Kalau kita diperintahkan untuk memaafkan, wal ya'fu wal yasfahu, kenapa Allah masih mensyariatkan qisas? Mengapa tidak diperintahkan untuk bersabar dan memaafkan? Kita sengaja tidak membahas pertanyaan antum karena kita ingin membahas yang terbaik. Adapun qisas, kalau kita ingin qisas boleh, namun bukan itu yang terbaik. Sampai kalau salah satu orang tua kita atau keluarga kita dibunuh, memaafkan pun lebih baik daripada qisas. Memaafkan pun lebih baik daripada qisas. Anda sedang membahas yang lebih baik. Rasul Anda, suri tauladan Anda, banyak membalas atau banyak memaafkan? Itu dia. Maka bahasan anak kepada yang sekarang, bahasannya lebih penting, lebih mulia, lebih banyak dilakukan para nabi dan para rasul, dan paling banyak dilakukan nabi dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak membalas. Bahkan keluarga beliau terbunuh, beliau tidak membalas. Beliau berhak untuk membalas. Namun Rasulullah memaafkan dan memerintahkan para sahabat, terutama di kota Mekah, untuk banyak memaafkan. Adapun kebolehan qisas ada dalam agama kita, namun bahasan kita bukan sedang itu. Paham gak sih?
bahasan yang jauh lebih penting daripada itu. Soal adanya kisos nggak ada masalah, tidak bertabrakan dengan apa yang Anda katakan, karena Anda sedang mengatakan yang lebih afdol, bukan apa yang boleh. Namun ada yang apa yang boleh adalah kisos tadi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Namun faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Anjuran untuk memaafkan dengan dimotivasi untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah yang lebih besar. Wallahu a'lam. Saya sama sekali tidak menafikan adanya hukum kisos yang ditanyakan, namun bukan sedang itu bahasan kita. Dan kalau ataupun kita mengatakan na'am ada kisos, memaafkan lebih baik. Dari tadi Anda mengatakan lebih baik. Apa hukumnya orang tidak pandai balas budi kepada guru dan mengkhianati janji? Ya sudahlah, terlalu banyak pertanyaannya. Tadi kajian kita untuk itu tadi. Kalau disakiti oleh saudara mudah kita memaafkan, tapi kalau ditipu oleh orang yang tidak dikenal dari media sosial itu sulit untuk kita maafkan. Kalau antum tidak maafkan, haknya antum. Haknya antum tidak memaafkan. Ambil hak antum nanti di akhirat. Tapi kalau antum memaafkan, yang antum dapatkan dari Allah jauh lebih hebat daripada apa yang antum tunggu dari mengambil hak. Anda sudah katakan tadi. Kalau tidak maafkan, ya tidak boleh. Boleh tidak memaafkan, tapi bukan itu yang terbaik. Tapi bukan itu yang terbaik. Dan hati antum, fulan tidak dimaafkan, fulan tidak dimaafkan, tidak, fulan berbuat salah tidak dimaafkan, si anu berbuat salah tidak dimaafkan, si anu. Bukankah hati itu sendiri akan menjadi tidak nyaman dengan banyaknya orang yang tidak dimaafkan? Bagaimana melapangkannya? Dengan sifat maaf. Bagaimana membuatnya nyaman hidup? Dengan punya sifat pemaaf. Kenapa? Aneka ragam cacian, makian orang Quraisy yang sangat hebat kepada Nabi kita tercinta tak membuat hati Nabi kita tercinta gundah gulana, karena pemaaf beliau yang luar biasa itu tadi. Dihadapi dengan sifat maaf, sifat pemaaf. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan dan apa yang kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita baca memberikan manfaat kepada kita semua. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pemaaf dan Allah sangat mencintai orang yang punya sifat pemaaf, dan Allah sudah mengatakan bahwa penduduk surga sabar terhadap aniaya yang mereka dapatkan di dunia. Maka kalau kita ingin benar-benar serius ingin sampai ke surga, perbanyaklah sabar terhadap aniaya yang pasti akan datang menimpa. Dan Allah tabaraka wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat penduduk surga adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan emosi di saat emosi, dan kemudian memiliki sifat pemaaf terhadap kesalahan manusia kepada dirinya. Maka mari kita coba amalkan sekuat tenaga, berusaha. Semua yang Allah perintahkan itu bukan hal yang mustahil, walau berat untuk bisa sampai kepada hal seperti itu, namun bukan mustahil. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.